teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, jurusan PAI Unit 2. Pertama-tama sekali saya ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi final yang berjudul pengertian tasawuf dan sejarah perkembangan tasawuf. Pengertian tasawuf. Kata tasawuf diambil dari kata syafa yang berarti bersih. Dinamakan syufi karena hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhannya. Teori lain mengatakan bahwa kata tersebut diambil dari kata syufa yang berarti serambi Masjid Nabawi di Madinah yang ditempati oleh sahabat-sahabat Nabi yang miskin dari golongan muhajirin. Kehidupan Rasulullah SAW dan seterusnya di Gua Hira merupakan cahaya pertama dan utama dalam perkembangan tasawuf selanjutnya. Kehidupan sufi sudah terdapat pada diri Nabi dan kehidupan sehari-hari beliau, tetapi kata tasawuf belum muncul pada saat itu. Sahabat Nabi yang pertama kali mempelajari tentang filsafat ibadah dan menjadikan ibadah secara satu tarikah yang khusus adalah Huzaifah bin Al-Yamani. Huzaifah pula yang pertama kali mendirikan madrasah tasawuf. Dari berbagai teori di atas, tampak bisa dipahami bahwa sufi dapat dihubungkan menjadi dua aspek, yaitu yang pertama aspek lahiriah dan yang kedua aspek badhiniyah. Tasawuf sebagaimana disebutkan dalam artinya di atas bertujuan untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhannya, sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan. Dan intisari dari sufisme itu adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dan Tuhan dengan cara mengasingkan diri dan berkontemplasi. Kesadaran berada dekat dengan Tuhan itu dapat mengambil bentuk ijtihad atau menyatu dengan Tuhan. Sejarah perkembangan tasawuf. Tasawuf Islam pada taraf yang pertama berdasarkan dan bersumberkan kepada peri hidup Rasulullah SAW. Bahwa tasawuf pada masa Rasulullah adalah sifat umum yang terdapat pada seluruh sahabat-sahabat Nabi tanpa kecuali. Sedikit demi sedikit lahirlah filsafat ibadah dan penyelidikan mendalam pada cara ini, dan bersamaan dengan itu lahirlah mazhab-mazhab rohaniyah yang mendalami, dan ini semua termasuk dalam kata tasawuf adanya. Yang pertama, berdasarkan tentang tasawuf ialah Nabi Muhammad SAW merupakan syariat pada umumnya dan dengan ilham kepada orang-orang khususnya. Istilah tasawuf pada masa beliau adalah sahabat, panggilan kehormatan bagi pengikutnya. Mereka orang-orang yang terhindar dari sifat-sifat syirik dan pola kehidupan jahiliyah, terhindar dari selalu mendengar dan meresapi Al-Quran. Dan ada istilah baru yang muncul, yaitu muhajir dan ansor. Istilah tersebut muncul ketika beliau bersama sahabat hijrah ke Madinah. Telah diketahui sejarah Islam ditandai dengan peristiwa tragis, yaitu pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari peristiwa tersebut secara berantai terjadi kekacauan dan kerusakan akhlak. Hal ini menyebabkan para sahabat yang masih ada dan para pemuka Islam yang mau berfikir, berikhtiar dan mengembalikan ajaran Islam mengenai kehidupan zuhud dan sebagainya. Inilah benih tasawuf yang paling awal. 1. Masa pembentukan. Tasawuf berasal dari kehidupan Rasulullah. Berkatalah Syekh Abdul Baqi Zurul bahwa seterusnya Rasulullah di Gua Hira merupakan cahaya-cahaya pertama dan utama bagi nur tasawuf, atau itulah benih-benih pertama bagi kehidupan rohaniyah yang disebut dengan ilham hati atau renungan-renungan rohaniyah. Dalam hal ini, maka ahli-ahli tasawuf memandang pekerjaan Rasulullah sehari-hari merupakan dasar ilmu tasawuf. Oleh karena itu, mereka memandang Rasulullah imam besar dan guru pertama dari tasawuf. 2. Masa pembentukan.
Pada abad ketiga dan keempat Hijriah, corak tasawuf sangat berbeda dengan abad sebelumnya. Pada abad ini, tasawuf bercorak kefanaan yang menjurus ke bersatuan hamba dengan Khalik. Fana merupakan persyaratan bagi seseorang untuk dapat mencapai hakikat makrifat. Abu Yazid al-Bustami merupakan seorang sufi dari Persia yang pertama kali mempergunakan istilah fana dan memasukkan ide wahdatul wujud. Yang ketiga, masa konsolidasi. Pada abad kelima Hijriah mengadakan konsolidasi. Di masa ini ditandai dengan kompetensi dan pertarungan antara Sunni dan semi filsafi yang dimenangkan oleh tasawuf Sunni dan dapat berkembang. Kemenangan ini dikarenakan teori ahli sunnah yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Ansari yang mengadakan kritik pedas terhadap teori Abu Yazid al-Bustami. Dan Al-Qusairi adalah seorang tokoh sufi pertama pada abad kelima Hijriah. Dia berusaha mengembalikan tasawuf pada landasan Al-Quran dan hadis. 4. Masa filsafi. Tasawuf filsafi muncul pada abad ke-6 Hijriah. Ibnu Khaldun menyimpulkan bahawa tasawuf filsafi mempunyai 4 objek utama, yaitu yang pertama, latihan rohaniyah dan dengan rasa, intuisi serta introspeksi yang timbul adanya. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan atau keluarbiasaan. Dan yang keempat, pemakaian ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar atau syahahiyat. Pada abad 9 dan 10 dan seterusnya, ajaran tasawuf mulai memudar di dunia Islam. Penelitian Muslim menarik kesimpulan bahawa ada 2 faktor yang sangat menonjol penyebab runtuhnya pengaruh ajaran tasawuf di dunia Islam. Yang pertama, ahli tasawuf kehilangan kepercayaan di kalangan masyarakat Islam kerana beberapa di antara mereka terlalu menyimpan dari ajaran Islam yang sebenarnya. Dan yang kedua, penjajah bangsa Eropah yang beragama Nasrani telah menguasai seluruh negeri Islam ini. Masa kejayaan tasawuf terjadi sekitar abad 2, 3 dan ke-4 Hijriah. Pada masa kejayaan tersebut tidak bisa dicapai hingga sekarang. Namun, ajaran tasawuf tetap hidup kerana tasawuf adalah sesuatu unsur dari ajaran Islam, namun terkadang disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Akibatnya, citra tasawuf di mata masyarakat mulai menjadi rusak. Hanya ini penjelasan pada final kali ini. Sekian, kalau ada kesilapan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.